Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Farhan Fuadi, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Al-Mashhad Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal itu karena Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Beliau mempelopori pendidikan bagi kaum pribumi dengan mendirikan perguruan Taman Siswa, sebuah lembaga yang memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti kaum priai dan orang-orang Belanda. Sebagai seorang pelopor pendidikan di Indonesia, tentunya Ki Hajar Dewantara memiliki berbagai pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan. Semboyannya sampai saat ini menjadi semboyan dasar bagi pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Suntulodo di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangkitkan semangat, dan Tutpuri Handayani di belakang memberikan dorongan. 1. Pendidikan itu menuntun. Artinya yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak yang dilahirkan diibaratkan seperti sehelai kertas putih yang terisi penuh oleh tulisan-tulisan yang buram. Tulisan buram itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara disebut dengan kodrat yang terdapat pada diri anak. Kemudian tugas pendidikanlah yang berkewajiban untuk menebalkan setiap tulisan yang buram dan berisi baik itu agar nampak budi pekerti yang baik. Sedangkan semua tulisan yang mengandung arti negatif atau kurang baik hendaknya dibiarkan saja agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan dibiarkan saja menjadi semakin buram. Hal inilah yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara disebut dengan menuntun kodrat anak. 2. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Karena kearifan lokal dan budaya dari lingkungan tinggal peserta didik dapat mempengaruhi minatnya dan perilakunya dalam belajar. Pendidikan hadir agar peserta didik tersebut dapat menemukan, melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokal, budaya, dan potensi alamnya. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, artinya sesuai dengan kemajuan zaman, namun tetap selalu memperhatikan dan mengedepankan budaya dan kearifan lokal. 3. Pendidikan harus menekankan kepada budi pekerti yang meliputi olah cipta yaitu menajamkan pikiran, olah rasa yaitu menghaluskan rasa, olah karsa yaitu membangkitkan kemauan, dan olah karya yaitu menciptakan sebuah karya. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya sudah mencoba menerapkan beberapa kegiatan yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain sebagai berikut. Dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terdapat tantangan yang harus dihadapi, antara lain 1.
masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program sekolah, baik yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. 2. Kemampuan dan keterampilan guru dalam mengemas proses pembelajaran yang berpihak kepada murid belum menyeluruh. 3. Aturan yayasan yang membatasi penggunaan gadget di sekolah. Alternatif solusi yang dapat dipilih untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain: 1. Hendaknya guru menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang bervariatif sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat meningkatkan minat dan motivasinya untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Hendaknya guru selalu aktif dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuannya terkait menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu melalui forum MGMP, seminar, workshop, pelatihan, maupun webinar. 3. Memanfaatkan dan menggunakan fasilitas lab komputer sekolah untuk proses pembelajaran. Terakhir, jadilah guru idaman yang kehadirannya ditunggu oleh murid, ketidakhadirannya membuat murid merindu. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.